Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa jumpa kembali lagi pada ibadah Komisi Usia Lanjut hari ini dan di awal bulan April ini. Kita akan bersama-sama nanti akan memuji Tuhan, berdoa bersama dan mendengarkan sabda Tuhan. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita semua diperkenankan oleh Tuhan melewati 1 tahun pandemi virus corona yang telah mengubah kehidupan manusia di seluruh muka bumi ini. Bila kita renungkan Opa dan Oma, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sudah menjalani pola hidup yang disebut kenormalan baru atau new normal life. Yang semula kita merasa takut karena kita harus berubah dari hidup yang normal, karena kita harus melawan penyebaran virus. Maka kita masuk ke normalan baru. Sungguh ajaib, bukan? Oleh karena itu, semua boleh kita lalui karena kasih karunia Tuhan kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita sejauh kita tidak meninggalkan Dia. Hari ini juga kita akan bersama-sama dalam ibadah Komisi Usia Lanjut yang akan dipimpin oleh Pendeta Ridwan Sihombing dengan tema Aku Telah Melihat Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini, kami mengucapkan syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul saat ini, walaupun melalui Zoom ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, Engkau berikan kami kesehatan yang baik. Tak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, agar Engkau menyertai ibadah kami ini, sehingga hati kami tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka menerima firman-Mu. Dan biarlah ibadah kami ini boleh terjadi sesuai kehendak-Mu, dan Tuhan mengatur lewat campur tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi
kita membaca Mazmur. Mazmur bacaan kita hari ini dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatkanku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Shalom Aleichem. Salam jumpa untuk opa dan oma, kakek nenek, eyang, opung, dan bapak ibu saudara sekalian. Bersama saya Pendeta Ridwan Pintor Sihombing dari Gereja Pope Immanuel Kopassus Cijantung. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu tema yang diberi judul Aku Telah Melihat Tuhan. Nah, ibu dan bapak, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak ibu dan bapak untuk membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. Nah, jika opa dan oma sudah mendapatkannya, bapak dan ibu sudah mendapatkan Alkitabnya, dan Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 sudah terbuka, mari biarkan Alkitab ini terbuka dan kita berdoa lebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada saat ini kami dapat bersekutu bersama sekalipun harus melewati online. Kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami dalam kasih dan cinta Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk udara yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami hirup dan memberi nafas kehidupan bagi kami, untuk gerak tubuh kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan saat ini kami hendak juga bersyukur untuk Tuhan yang akan menyapa kami melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap belajar dari-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 akan saya bacakan bagi Bapak dan Ibu saudara sekalian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman itu, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Ibu dan bapak sekalian yang Tuhan dikasihi, opa dan oma, opung, eyang, yang Tuhan berkati. Rasanya belum terlambat jika saya mengatakan selamat Paskah bagi saudara sekalian. Ya, hanya beberapa waktu yang lampau, hari Minggu tanggal 4 April, kita merayakan Paskah. Dan hari ini teks Alkitab juga menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Yang menarik ibu dan bapak saudara sekalian yang akan kita pelajari bersama dari bagian ini adalah yang pertama. Kita melihat bahwa kabar sukacita kebangkitan Yesus itu diberitakan kepada seorang perempuan. Menjadi istimewa karena apa? Karena perempuan seringkali mendapatkan posisi kelas 2 dalam masyarakat timur, termasuk orang Israel, orang Yahudi, memandang rendah tentang seorang perempuan. Tetapi berita kebangkitan Yesus justru disampaikan kepada perempuan yang dianggap lemah itu. Apakah ada unsur kesengajaan di dalamnya? Tentu Allah sedang mengangkat martabat perempuan yang selama ini selalu dijadikan manusia nomor 2, selalu disisihkan dan dipinggirkan dan dianggap tidak pernah ada.
Tetapi dalam kisah ini kita melihat betapa Allah memanusiakan orang perempuan tersebut. Dan ini tentu menggambarkan pada kita betapa Allah memanusiakan orang-orang yang lemah. Allah memandang setiap orang yang dipinggirkan. Apakah karena status sosialnya? Apakah karena persoalan gendernya? Ataukah karena persoalan usia? Bagi banyak orang takut masuk dalam kategori usia tua. Karena akan ada perasaan tersisihkan. Akan ada perasaan diabaikan. Akan ada perasaan dibuang dalam tanda petik. Dianggap tidak berguna lagi. Tetapi kisah ini menggambarkan betapa Allah dalam Yesus Kristus Tuhan peduli pada orang-orang yang dianggap nomor 2. Pada orang yang disisihkan, pada orang yang dipinggirkan, pada orang yang diabaikan. Begitu juga kisah jauh sebelum kebangkitan Yesus ini. Kisah tentang kelahiran Yesus. Malaikat juga menyampaikan kepada sosok perempuan. Sosok yang lemah itu. Dan dari lahir proses berita kelahiran Yesus sampai kebangkitannya diberitakan pada perempuan. Ini ingin menggambarkan keberpihakan Allah terhadap kaum yang lemah. Keberpihakan Allah pada kaum yang dipinggirkan, yang terpinggirkan, tersisihkan, terabaikan. Bagi saudara dan saya, khususnya bagi opa dan oma yang saat ini mungkin merasa tersisihkan, merasa terpinggirkan karena faktor usia, dianggap beban, dianggap tidak ada artinya lagi, dianggap seakan-akan tahu apa orang tua. Hanya bicara tentang masa lalu, masa lalu, masa lalu. Tapi di mata Tuhan, setiap kita berharga. Tuhan menempatkan itu. Dan Tuhan mengambil simbol perempuan sebagai manusia yang lemah untuk menyatakan kabar sukacita itu. Bagian pertama kita pelajari. Jangan merasa kecil hati karena kita tua. Jangan merasa kecil hati jika rambut sudah mulai berubah. Jangan mulai kecil hati ketika mungkin wajah dan kulit sudah mulai keriput. Dan jangan kecil hati ketika jalan pun sudah tertatih-tatih. Tetapi Tuhan tetap melihat opa dan oma, bapak dan ibu berharga. Karena ada pesan sukacita yang akan Tuhan sampaikan kepada opa dan oma di dalam kehidupan ini. Sebagaimana pesan sukacita yang disampaikan malaikat kepada Maria Magdalena. Itu bagian yang pertama yang kita dapatkan. Yang kedua yang kita pelajari saudara-saudara. Lelaki yang digambarkan simbol orang yang perkasa. Lelaki yang digambarkan simbol orang yang kuat. Mari kita lihat bagian ini. Dalam ayat keempat, opa dan oma bisa lihat. Bapak dan ibu, opung, eyang bisa melihat ayat keempat. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai dikubur. Ini menggambarkan kekuatan, menggambarkan kehebatan, menggambarkan tenaga yang energik. Seakan Petrus dan murid yang dikasihi dalam hal ini adalah Yohanes berlomba lari sampai ke kubur itu. Menunjukkan kekuatan, menunjukkan kehebatan, menunjukkan ya betul. Karena didasari oleh rasa penasaran. Tapi fisik mereka kuat. Tapi kedua kita pelajari apa? Kita lihat ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Mari kita lihat. Orang yang gagah tadi. Orang yang hebat tadi. Orang yang perkasa tadi. Pulang. Pulang ke rumah. Dengan kata lain apa? Mereka tidak menjumpai Yesus.
Mereka tidak bertemu dengan Yesus. Kekuatan mereka yang berpacu demikian luar biasanya sampai ke kubur. Tapi hanya sampai di situ dan tidak melihat apa-apa kecuali kain kafan. Tidak menemukan siapa-siapa. Lalu mereka pulang. Yang kedua kita pelajari. Kekuatan kita kadangkala, lari dan usaha kita kadangkala tidak menemukan apa-apa. Kegagahan kita kadangkala tidak berdampak apa-apa. Karena kemudian apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kanan, di sebelah kepala, dan lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Kesabaran Maria menanti di depan kubur itu berdampak luar biasa, saudara. Berdampak luar biasa. Kesabaran Maria ketika murid yang 2 orang yang berlari kuat dan gagah tadi pulang, Maria tetap dikubur. Kesabaran itu berdampak apa? Ia berjumpa dengan Yesus. Ia melihat Yesus. Ia melihat malaikat-malaikat di dalam kubur tersebut. Yang tidak dilihat oleh 2 orang perkasa tadi pulang. Yang tidak dilihat oleh 2 orang tadi murid yang berlari berlomba. Kekuatan tidak menjamin menemukan sukacita. Kegagahan tidak menjamin kita menemukan berkat Tuhan. Banyak orang yang berusaha dalam Mazmur 127. Dari pagi-pagi bangun untuk mencari rezeki. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka di waktu tidur. Bukan karena kuat, gagah, dan hebat kita. Tapi yang ketiga kita pelajari. Kesabaran Maria. Cinta Maria. Sekalipun ia ditinggal sendiri di tengah kubur itu. Karena kedua orang itu sudah pulang. Cinta yang begitu menggebu. Dan ia tumpahkan dalam tangisan. Karena ia merasa kehilangan sang guru yang ia cintai. Yang ketiga kita pelajari Opa dan Oma. Kesabaran kita akan mendatangkan sukacita dan berkat. Kesabaran kita sekalipun meneteskan air mata akan mendatangkan berkat. Maria dalam hal ini berjumpa dengan Yesus. Wow, luar biasa. Jika kita yang saat ini lemah, opa dan oma, eyang, kakek dan nenek, bapak, ibu, saudara sekalian dalam kondisi lemah, sabarlah atas hidup ini. Bertekunlah senantiasa seperti Maria yang menanti di depan kubur dengan setia. Karena bagi kita yang sabar, bagi kita yang taat, bagi kita yang setia, bagi kita yang mencintai Yesus, akan menemukan Tuhan di dalam hidup kita. 2 lelaki perkasa tadi tidak sabar menanti. Mereka lantas kemudian pulang. Tentu mereka mengingat tentang ucapan Yesus. Tapi mereka pulang dan tidak berjumpa dalam mukjizat luar biasa. Sebagaimana yang dialami oleh Maria Magdalena. Dan itu sebabnya kemudian ketika ia berjumpa dengan Yesus, dalam ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guruku. Itu bahasa cinta, saudaraku. Bahasa kasih. Lalu kemudian ketika ia melihat itu adalah Yesus yang ia cari. Yang selama ini ia tangisi dan ia berkata, kemana kalian bawa orang itu? Kemana kalian sembunyikan mayatnya? Tapi Yesus datang menghampiri Maria. Dan kemudian ayat 18, sebagaimana tema kita hari ini. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Wow. Apa perasaan dari orang-orang gagah tadi?
Apa kira-kira perasaan dari Petrus dan Yohanes yang berlomba lari tadi ke kubur? Tentu kalau saya jadi mereka akan berkata, yang benar, tadi kok nggak ada. Tadi nggak ada kan kita lihat kan. Mungkin Maria akan berkata begini, kamu sih cepet-cepet pulang. Kamu sih nggak sabar. Kamu sih nggak mau diam sejenak. Sehingga kamu tidak menemukan Tuhan. Tapi aku luar biasa. Tangisku yang tadi berurai, berganti dengan sukacita. Dan aku berkata, Rabuni, guruku. Sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku. Opa dan Oma dalam situasi seperti sekarang ini, mari kita belajar dari Maria yang mau bersabar. Dia menangis, yes. Dia kehilangan sedih, iya. Tapi dia bersabar. Ia tekun. Ia menantikan di dekat kubur itu. Sampai kemudian ia melihat Tuhan. Kalau sekarang bagaimana ceritanya Pak Pendeta kita bisa lihat Tuhan? Betul. Kita tidak mampu dan tidak mungkin bisa melihat Tuhan secara physically. Tetapi kita bisa melihat Tuhan dalam karyanya. Opa dan Oma, saya harus berkata, salam hormat saya untuk Opa dan Oma. Mengapa? Kalau jika sampai saat ini Opa dan Oma diberikan Tuhan anugerah usia 60, 65, 70, 80 atau lebih. Ini satu hal yang luar biasa. Ini satu hal berkat yang luar biasa. Sekalipun penuh dengan tangis seperti Maria. Sekalipun perjalanan hidup penuh dengan kesukaran. Sekalipun dalam perjalanan hidup penuh dengan tetes air mata. Tapi jika sampai sekarang Opa dan Oma ada, itu menunjukkan Tuhan itu ada. Tuhan itu bersama dengan Opa dan Oma. Tuhan yang tidak bisa kita lihat secara fisik, tapi yang bisa kita lihat dalam karyanya. Yang hadir memberkati Opa dan Oma sampai sekarang ada. Memberkati anak, menantu, cucu-cucu. Yang sekarang ada. Memberkati kehidupan kita bersama. Lihat, Tuhan itu ada. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu bersama. Jika saat ini di tengah situasi COVID-19, Opa dan Oma masih sehat, Tuhan itu ada. Tuhan itu bersama dengan Opa dan Oma. Lihat karyanya, lihat cintanya. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal diam, bersabar, dan senantiasa menantikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Opa dan Oma untuk menikmati hari-hari ke depan dengan penyertaan Tuhan. Sambil melihat Tuhan itu ada. Selamat Paskah. Tuhan memberkati Opa dan Oma. Amin. Berserah kepada Allahku, ibarat pun di laut berderi, tiap henti tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar bumi melarat di gunung tinggi dan samudera, di tempat budi dekat, Bapa surgawi terus menjagaku.
Bapak Ibu, marilah kita memberikan persembahan syukur kita didasari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 302, Kuberi Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur pada saat ini. Kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami tanamkan di setiap hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Berkati dalam kehidupannya dan pelayanannya. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Engkau berkati agar dapat digunakan untuk pelayanan-Mu di gereja ini dan dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan kami. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian, mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada hari ini kami sudah belajar bersama dari firman Tuhan. Memang kami tidak dapat melihat Yesus sekarang ini, tetapi kami bisa melihat karyanya yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya bagi opa dan oma, eyang, kakek dan nenek, opung, yang menjalani kehidupan sampai pada saat ini. Tuhan terlihat di dalam ini. Tuhan hadir dalam karyanya sehingga memberkati setiap opa dan oma saat ini. Memberkati bapak dan ibu saat ini. Di usia, di kondisi, keadaan fisik seperti sekarang ini. Itulah sebabnya kami senantiasa belajar bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menuntun setiap kami sampai di usia ini. Melewati perasaan sedih, tangis, kehilangan, tersisihkan, terpinggirkan, atau bahkan terseok-seok dalam kehidupan kami sejak kami ada sampai sekarang ini. Seakan terasa beratnya hidup ini. Tetapi hari ini kami belajar Tuhan itu ada. Hanya saja kadang-kala kami tidak mampu melihat hadirnya Tuhan. Padahal Tuhan ada, memberkati kami, menyertai kami,
sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami hendak berdoa untuk setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, yang bersama-sama beribadah dalam ibadah lansia pada saat ini. Ajarkan kami untuk senantiasa bersabar atas hidup kami, menantikan Tuhan seperti Maria menanti Tuhan di depan pintu kubur. Karena kesetiaannya, karena cintanya, tangis itu kemudian diubah menjadi sukacita melihat Tuhan, bahkan berbicara dengan Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa setia dalam hidup kami, setia dan senantiasa percaya akan-Mu. Jika kami saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat, doa kami berkatilah kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam merayakan hidup sebagai anugerah Tuhan. Agar kami mengingat bahwa dari awal kami ada di dunia ini sampai sekarang, Tuhan itu baik. Dan kami percaya karyanya terus akan terjadi dalam hidup kami sampai akhir hidup kami. Karena kami terus percaya Tuhan itu baik. Berkatilah anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami di dalam kehidupan mereka. Mereka tentu akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan kehidupan sebagaimana kami dulu pernah lewati. Dan ajarkan kami untuk memberi semangat bagi anak-anak dan menantu serta cucu-cucu kami, untuk mengingatkan pada mereka tentang Tuhan yang baik itu, yang menyertai kami sampai sekarang. Agar anak-anak kami, menantu-menantu kami, dan cucu-cucu kami tetap terus berpegang penuh dan teguh kepadamu. Karena kami menjadi bibir Allah untuk menceritakan Tuhan itu ada. Tuhan itu baik. Kami menyaksikan, melihat kebaikan Tuhan. Kami berdoa, berkatilah rumah tangga anak-anak kami dan menantu kami. Berkati studi dari cucu-cucu kami, agar mereka pun dapat meraih masa depan dengan gemilang, tetapi juga takut akan Allah. Doa kami bagi gereja kami, GKI Jati Asih. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta kami, para penatua, para penggiat, para pelayan Tuhan, komisi-komisi, bidang-bidang, tim-tim pelayanan, biarlah berderap satu langkah yang sama, dalam tarian yang sama, untuk membangun kehidupan persekutuan yang baik, yang penuh dengan kasih dan cinta Tuhan. Kami berdoa juga bagi pengumpulan dana dalam pelaksanaan pembangunan kompleks GKI Jati Asih. Tuhan memberkati rencana baik ini, agar di dalamnya kami juga hidup di dalam kasih dan keharmonisan dalam cinta. Dan dari gereja ini, pusat kasih dan cinta, bengkel jiwa yang memperbaiki seluruh kehidupan kami, terpancar kasih dan cinta Kristus di dalam masyarakat di mana kami Tuhan tempatkan. Doa kami untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati bangsa kami di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Kami sedang berhadapan dengan COVID-19. Musuh yang tak terlihat tetapi sangat mematikan. Kami berdoa berkati tim medis, para perawat, dokter, tenaga-tenaga kesehatan, para peneliti, agar mereka juga dilindungi oleh Tuhan di dalam gerakan kemanusiaan yang mereka lakukan, untuk menolong mereka-mereka yang saat ini mungkin sedang terpapar COVID-19. Berkati juga mereka pasien-pasien yang saat ini, yang mungkin sedang berjuang atas hidup mereka. Belas kasih-Mu Tuhan untuk mereka, dan berkati mereka. Kami menyerahkan juga bangsa kami, pemerintah bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Di tengah pembangunan infrastruktur, di tengah
pergumulan tentang ekonomi yang harus terus berlanjut di tengah pandemi ini. Tapi juga termasuk di dalamnya ketika beberapa daerah sedang menghadapi bencana alam. Tuhan berkati Indonesia, berkati dan sertai senantiasa. Kami berdoa juga untuk GKI Kelapa Cengkir, Bajem Gembrong, Jakarta. Tuhan berkati agar sungguh kehidupan jemaat ini mengalami pertumbuhan di dalamnya. Dan mereka terus mengalami sukacita karena pelayanan bersama yang dilakukan untuk GKI Bajem Gembrong, GKI Kelapa Cengkir, Bajem Gembrong. Ke dalam tangan Tuhan kami meletakkan umat-Mu yang di sana. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu, dan kami mengikat dengan satu doa yang Kau ajarkan pada murid-murid-Mu yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu saudara sekalian, eyang, opung, kakek dan nenek, opa dan oma, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Marilah belajar dari Maria yang melihat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Kita pun senantiasa melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan melewati hari-hari kita dengan terus bersabar dan menantikan karya Tuhan selanjutnya. Terimalah berkat Tuhan bagimu. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan yang penuh cinta, dalam penyertaan, pimpinan, dan bimbingan Roh Kudus, kiranya besertamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati setiap kita dan mengasihi kita. Salam berkat dari kami untuk saudara. Amin.